Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoza Agrulina, NIM 1964-10378, dengan dosen pembimbing, Ibu Dr. Lilis Marina Anggraini, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengembangan Video-Based Learning sebagai Media Pembelajaran untuk Meningkatkan Kualitas Belajar tentang bilangan berpangkat pecahan pada siswa. Untuk bagian pertama, latar belakang, yang terbagi menjadi yang pertama, siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diberikan sehingga belum mampu untuk berkreasi dan mengembangkan gagasan dalam mengkonstruksi pengetahuannya. Dikarenakan pembelajaran yang masih berfokus pada pengajaran, rumus yang abstrak dan juga soal-soal yang tidak konstruktif. Yang kedua, guru masih berfokus pada buku teks ajar dan juga jarang memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada pada saat sekarang ini. Seperti yang kita ketahui, matematika itu merupakan pelajaran yang paling ditakuti oleh siswa, di mana siswa menganggap bahwa ilmu matematika itu adalah ilmu yang paling sulit dipahami, dan juga terkadang mereka berpikir bahwa ilmu matematika ini adalah bersifat abstrak dan juga tidak ada kaitannya dengan kehidupan nyata. Nah, oleh karena itu, untuk menunjang kemampuan siswa dalam belajar matematika tersebut, siswa dapat diajarkan menggunakan berbagai macam sumber dan juga media pembelajaran yang dapat menambah wawasan dan juga kemampuan siswa dalam berinteraktif, berpikir logis, kreatif, dan juga sistematis. Yang ketiga, dengan adanya media pembelajaran yang sesuai dalam proses pembelajaran, maka dapat membantu meningkatkan konsentrasi siswa dan dapat membuat siswa memahami lebih cepat dan juga lebih baik, sehingga pengetahuan yang diperoleh itu dapat bertahan lebih lama. Selain itu, pemanfaatan media pembelajaran ini dapat membantu siswa dalam memvisualisasikan konsep-konsep matematika yang bersifat abstrak sehingga siswa tersebut dapat termotivasi dan dapat menumbuhkan kembali minat belajarnya. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana hasil pengembangan video-based learning sebagai pembelajaran dalam meningkatkan kualitas belajar tentang bilangan berpangkat pecahan pada siswa kelas 9 MTS Muhammadiyah Lubuk Jambi. Untuk tujuan penelitiannya, untuk menghasilkan pengembangan video-based learning sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan kualitas belajar tentang bilangan berpangkat pecahan pada siswa kelas 9 MTS Muhammadiyah Lubuk Jambi. Untuk manfaat penelitiannya, yang pertama, manfaat teoritis, di mana dapat memberikan masukan dalam pengembangan video-based learning sebagai media pembelajaran dalam upaya meningkatkan kualitas belajar tentang bilangan berpangkat pecahan. Yang kedua, manfaat praktis bagi pendidik, yaitu untuk memberikan inovasi dalam proses belajar mengajar sehingga penyajian materi tidak secara monoton lagi dan menambah wawasan guru untuk mengembangkan video pembelajaran. Yang ketiga, manfaat praktis bagi peserta didik, yaitu untuk meningkatkan minat dan juga motivasi belajar dengan media pembelajaran yang menarik. Nah, dalam hal ini, peserta didik dapat belajar secara mandiri di rumah dengan adanya bantuan video pembelajaran. Yang keempat, manfaat praktis bagi peneliti, yaitu untuk memberikan tambahan pengetahuan wawasan dalam menghasilkan media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kriteria bahan ajar. Untuk bagian keduanya ada tinjauan teori. Yang pertama, media pembelajaran. Media pembelajaran ini merupakan segala sesuatu yang menyangkut software maupun hardware yang dapat digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan isi materi ajar dari sumber belajar ke pelajar dengan metode pembelajaran yang dapat memberikan respon balik terhadap pengguna apa yang telah diinputkan kepada media tersebut.
Nah, dengan adanya media pembelajaran dalam proses belajar, itu dapat membangkitkan keinginan dan juga minat yang baru. Dalam artian, membangkitkan motivasi dan juga rangsangan kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh psikologi terhadap siswa. Nah, selain meningkatkan motivasi dan juga minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data dan juga mendapatkan informasi. Selanjutnya, media pembelajaran ini dapat diklasifikasikan menjadi 7 bagian. Yang pertama ada media grafis, yang kedua ada media proyeksi diam, yang ketiga ada media audio, yang keempat ada media audiovisual, yang kelima ada film, yang keenam ada televisi, dan yang ketujuh ada multimedia. Untuk kegunaan dari media pembelajaran ini, diantaranya dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan dapat membangkitkan mutu belajar. Yang kedua, dengan adanya media pembelajaran, materi akan lebih mudah dimengerti dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, dengan adanya variasi dalam proses pembelajaran, maka dapat membuat kegiatan belajar itu lebih menyenangkan dan guru tidak kehabisan tenaga dalam mengajar. Yang keempat, siswa dapat lebih mudah dalam mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. Nah, untuk memilih media pembelajaran yang akan digunakan, kita harus memperhatikan beberapa kriterianya. Yang pertama, berdasarkan pencapaian yang akan dipenuhi. Yang kedua, dilihat dari keterpaduan atau validitasnya. Yang ketiga, media itu dituntut untuk efisien dan juga fleksibel. Yang keempat, media hendaknya dapat dipakai dengan baik dan terampil oleh guru. Yang kelima, harus memenuhi standar mutu teknis. Dan yang keenam, media yang dipakai hendaknya setara dengan kemampuan siswa. Yang kedua, ada video pembelajaran atau VBL. Menurut Slamet, tahun 2012, pembelajaran dalam bentuk video ini merupakan media yang menyajikan pesan, audiovisual, bahasa, prosedur, teori aplikasi untuk membantu pemahaman dalam teori pembelajaran. Salah satu alat yang sering kita lihat sebagai sumber daya penting dalam menyikapi akuisisi pengetahuan pedagogis adalah video yang diterapkan di dalam kelas. Nah, untuk tujuan dan fungsi dari media video pembelajaran ini, yang pertama, memperjelas dan juga mempermudah penyampaian pesan agar tidak terlalu verbalitas. Yang kedua, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, daya indera peserta didik maupun guru. Yang ketiga, dapat digunakan secara tepat dan juga bervariasi. Selanjutnya, dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk lebih berkonsentrasi kepada isi pelajaran. Yang terakhir, dapat membantu pemahaman materi pada siswa yang lemah dalam membaca. Untuk menghasilkan video pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi belajar bagi peserta didik, maka pengembangan video pembelajaran ini harus memperhatikan karakteristik dan kriterianya, yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada clarity of message atau kejelasan yang ada pada pesan tersebut. Yang kedua ada stand alone, di mana video yang dikembangkan ini tidak tergantung pada bahan ajar yang lainnya. Yang ketiga ada user friendly, di mana media video ini menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan juga paparannya menggunakan bahasa yang umum. Selanjutnya ada representasi isi, terus visualisasi dengan media, menggunakan kualitas resolusi yang tinggi, dan dapat digunakan secara klasikal atau individual. Selanjutnya, untuk penelitian yang relevan, yang pertama ada skripsi oleh Fitriani Dwi Cahyani pada tahun 2021 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Video Animasi pada Mata Pelajaran Matematika Kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Muaro Jambi.
Yang kedua ada skripsi oleh Zahratul Fauziah 2019 dengan judul Pengembangan Media Video Pembelajaran untuk Meningkatkan Keterampilan Menyimak dan Berbicara Siswa Kelas 3 SDN Merjosari 2 Malang. Dari kedua penelitian ini dapat disimpulkan bahwa media video pembelajaran ini sangat efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, bagian ketiga ada metode penelitian. Untuk jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian pengembangan, tempat dan waktu penelitiannya di MTS Muhammadiyah Lubuk Jambi pada tahun ajaran 2021-2022 atau lebih tepatnya semester ganjil. Untuk model pengembangan yang digunakan yaitu EDI, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Nah, untuk keunggulan dari model pengembangan EDI ini dapat dilihat dari prosedur yang digunakan secara sistematis, yaitu langkah yang akan dilalui selalu mengacu pada langkah sebelumnya yang telah diperbaiki, sehingga akan menghasilkan produk baru yang efektif. Untuk teknik pengumpulan datanya, yaitu observasi, wawancara, dan angket. Nah, angket dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data kelayakan penggunaan media video pembelajaran ini pada materi bilangan berpangkat pecahan dari peserta didik dan juga guru. Selanjutnya, untuk analisis data, di sini peneliti menggunakan dua jenis, yaitu analisis data kevalidan dan juga analisis data kepraktisan. Untuk analisis data kevalidan ini, itu didasarkan pada angket validasi ahli, di mana nilai akhir suatu butir itu merupakan persentase nilai rata-rata per indikator dari seluruh jawaban validator. Sedangkan untuk analisis data kepraktisan ini didasarkan pada angket respon guru dan peserta didik, di mana untuk angket respon guru dan peserta didik ini menggunakan skala Likert dengan keterangan pernyataan positif dan juga pernyataan negatif. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.